Baik, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi yang membahas tentang gaya bahasa atau majas. Langsung saja yang pertama-tama kita masuk di pengertian gaya bahasa. Nah, menurut Tarigin 2009 halaman 4, gaya bahasa merupakan bentuk retorik, yaitu penggunaan kata-kata dalam berbicara dan menulis untuk meyakinkan atau mempengaruhi penyimak ataupun pembaca. Gaya bahasa juga merupakan cara khas dalam menggunakan bahasa untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan secara lebih hidup, menarik, dan mempengaruhi pembaca atau pendengar. Slide kedua kita masuk di fungsi gaya bahasa. Nah, fungsi gaya bahasa di sini yaitu sebagai alat untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca ataupun pendengar. Yang kedua, fungsi gaya bahasa itu sebagai alat untuk memperkuat efek terhadap gagasan yang disampaikan, alat untuk memperjelas, dan alat untuk menciptakan keadaan hati tertentu. Selanjutnya kita masuk di jenis-jenis gaya bahasa. Nah, menurut Tarigin 2009 halaman 5-4, gaya bahasa itu dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama itu gaya bahasa perulangan, yang kedua gaya bahasa pertentangan, yang ketiga gaya bahasa pertautan, dan yang keempat itu gaya bahasa perbandingan. Di sini saya membahas 2 gaya bahasa, yaitu gaya bahasa perulangan dan gaya bahasa pertentangan. Langsung saja kita masuk pada yang pertama itu gaya bahasa perulangan. Gaya bahasa perulangan di sini adalah salah satu jenis majas atau gaya bahasa yang digunakan untuk memberikan penekanan dan efek retorika pada suatu kalimat atau cerita. Dalam perulangan, kata atau frasa yang sama diulang secara berulang-ulang untuk menciptakan irama atau efek yang kuat. Gaya bahasa perulangan yang pertama itu yaitu aliterasi. Nah, maksud aliterasi di sini adalah mengulang konsonan yang sama di awal kata atau menciptakan efek bunyi atau penekanan estetika. Contoh kalimatnya, kering-kering kataku cari. Mengulang konsonan K. Maksud dari contoh tersebut adalah pengulangan bunyi konsonan K pada kata kering, kata-kata, kucari menciptakan irama yang kuat dan kesan bunyi yang berulang, sehingga menimbulkan efek yang pertama itu menambahkan keindahan bunyi, yang kedua itu memberikan penekanan pada suasana kering atau kekosongan yang ingin digambarkan, yang ketiga itu membuat kalimat terasa lebih puitis ataupun mengalir. Yang kedua itu kita masuk di gaya bahasa asonansi. Maksud gaya bahasa asonansi di sini adalah mengulang vokal yang sama dalam kalimat atau larik untuk keindahan dan penekanan. Contoh kalimatnya, aku tak akan, akhirnya akan pergi. Aku tak akan, akhirnya akan pergi. Mengulang vokal A. Nah, maksud kalimat tersebut adalah yang pertama itu vokal A diulang hampir di setiap kata, di kata aku, tak, akan, akhirnya, dan akan lagi, sehingga menghasilkan resonansi bunyi yang lembut dan mendayu. Efeknya itu yang pertama memberi kesan emosional atau perasaan yang mengalir. Yang kedua, menekankan suasana ragu dalam penegasan kalimat. Yang ketiga itu membuat kalimat terasa lebih ritmis. Lanjut kita masuk pada gaya bahasa yang ketiga yaitu gaya bahasa anafora. Maksud dari kata anafora di sini adalah mengulang kata pertama pada setiap baris atau klausa secara berturut-turut. Contoh kalimatnya yaitu cinta itu buta, cinta itu buta, dan cinta itu buta. Maksud dari frasa cinta itu buta di sini di awal klausa berturut-turut menegaskan pesan utama. Efek dari kalimat itu yang pertama, menekankan gagasan bahwa cinta itu benar-benar membuat seseorang tidak objektif. Yang kedua, memberikan kekuatan retorika, seolah-olah penutur ingin memastikan pendengar bahwa
apa yang dia maksudkan dengan cinta itu buta itu benar-benar pendengar memahaminya dengan baik. Yang ketiga itu membuat intensitas makna, berarti dalam kalimat tersebut memiliki sebuah makna yang sangat intens atau sangat penting. Yang keempat, kita masuk di gaya bahasa epizeukis. Artinya, mengulang kata yang dianggap penting langsung beberapa kali secara berturut-turut untuk penekanan yang kuat. Contoh kalimat pada majas ini yaitu dia, dia, dia satu-satunya yang aku cinta. Nah, maksud dari contoh tersebut yaitu kita menjelaskan dulu di kata dia. Dia diulang langsung tanpa jeda, menunjukkan penekanan yang sangat kuat. Efek dari kalimat tersebut yaitu menunjukkan obsesi, kekaguman atau fokus pada satu orang. Yang kedua itu memberikan kesan emosional yang intens. Yang ketiga itu menarik perhatian pembaca pada subjek yang dianggap sangat penting. Selanjutnya kita masuk di gaya bahasa yang kelima yaitu antanaklasis. Maksudnya itu mengulang kata yang sama tetapi dengan makna yang berbeda untuk memberi variasi makna. Contoh kalimatnya, buat tangan itu kubawa sebagai buat tangan untuk ibuku. Kata buat tangan di sini adalah hadiah. Kata buat tangan di sini juga memiliki makna anggota badan. Nah, dari contoh kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa kata buat tangan itu digunakan dua kali tetapi dengan makna yang berbeda. Buat tangan yang pertama itu hasil karya atau hadiah, dan buat tangan yang kedua itu tangan sebagai anggota tubuh. Yang keenam, kita masuk di gaya bahasa tautotes, yaitu pengulangan kata secara berulang-ulang dalam konstruksi kalimat yang sama untuk menegaskan. Contoh kalimatnya itu, Kakanda mencintai Adinda, Adinda mencintai Kakanda, dan Kakanda dan Adinda saling mencintai. Maksud dari kalimat tersebut itu mengandung beberapa efek, yaitu yang pertama itu menunjukkan permainan makna yang cerdas dan kreatif. Yang kedua itu menimbulkan kesan humor atau keunikan dalam kalimat. Selanjutnya kita masuk di gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa pertentangan yang pertama itu gaya bahasa hiperbola. Hiperbola adalah sejenis gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang melebih-lebih dari sisi jumlahnya, ukurannya, dan sifatnya dengan maksud memberi penekanan pada suatu pernyataan atau situasi untuk memperhebat, meningkatkan kesan pengaruhnya. Gaya bahasa ini melibatkan kata-kata, frasa, ataupun kalimat menurut Guntur Tarigin 2009 halaman 55. Contoh kalimatnya, dengan Jupiter Z, kamu bisa tampil lebih percaya diri. Nah, kalimat tersebut dikategorikan sebagai gaya bahasa hiperbola karena mengandung unsur-unsur yang melebih-lebihkan. Motor Jupiter Z itu digambarkan seolah-olah mampu membuat seseorang jauh lebih percaya diri hanya dengan menggunakannya. Padahal rasa percaya diri seseorang itu tidak semata-mata ditentukan oleh jenis motor yang dipakai. Namun hiperbola itu sering digunakan oleh iklan untuk menarik perhatian dan menimbulkan kesan kuat pada pembaca atau pendengar. Pada slide ini juga kita masuk di gaya bahasa litotes. Gaya bahasa litotes itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya kesederhanaan. Majas ini digunakan untuk melemahkan ungkapan pikiran, untuk menampilkan gagasan tentang sesuatu yang kuat atau besar dengan ungkapan yang lemah. Contoh kalimatnya itu, silakan singgah di gubuk saya. Dalam konteks gaya litotes, ungkapan ini digunakan untuk merendahkan diri atau melemahkan kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan sebenarnya itu rumah si pembicara ini kemungkinan besar adalah rumah yang layak, nyaman, bahkan mewah. Benar-benar gubuk yang anggapannya bahwa gubuk adalah sebuah tempat penghunian yang berada di sawah atau kebun begitu, tetapi maksud dari
Penutur di sini adalah sebuah kenyataan, sebuah rumah yang layak dihuni, tetapi beliau menggunakan kata gubuk sebagai ungkapan yang merendahkan diri atau melemahkan kenyataan yang sebenarnya. Slide berikut kita masuk pada gaya bahasa ironi. Nah, dalam gaya bahasa ironi, pengujar itu menyampaikan sesuatu yang sebaliknya dari apa yang ingin dikatakannya. Jadi di sini terdapat satu penanda dengan dua kemungkinan petanda. Ironi juga mengandung kesenjangan yang cukup kuat antara makna harafiah dan makna kiasan. Perlu diingatkan bahwa pemahaman ironi itu tergantung konteks. Apabila konteks tidak mendukung ironi, maka ujaran yang mengandung ejekan itu dapat menjadi pujian. Contoh kalimatnya itu pada percakapan berikut. Wah, pemerintah sekarang memang sukses ya. Benarkah pendapatmu demikian? Ya, tentu saja. Sukses dalam menaikkan harga-harga. Maksud dari percakapan tersebut adalah ucapan, wah pemerintah sekarang memang sukses ya, secara harfiah terdengar seperti pujian. Namun setelah ditanyakan kembali dan dijawab, ya tentu saja sukses dalam menaikkan harga-harga, terlihat bahwa maksud sebenarnya itu adalah sebuah kritikan. Di sini terjadi ironi karena makna yang dimaksud berlawanan dengan makna yang diucapkan. Pujian yang tampak di permukaan sebenarnya adalah sindiran terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap berhasil. Makna ironi ini hanya dapat dipahami melalui konteks. Majas keempat dalam pertentangan yaitu majas oksimoron. Oksimoron adalah suatu acuan yang berusaha untuk menggabungkan kata-kata untuk mencapai efek yang bertentangan namun sifatnya lebih padat dan tajam dari paradoks. Contoh kalimatnya, keramah tamahan yang bengis. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu apa itu oksimoron. Oksimoron itu adalah gaya bahasa yang menggabungkan dua kata dan maknanya saling bertentangan untuk menciptakan efek tertentu. Biasanya menekankan ironi. Pada kalimat keramah tamahan tadi, dari kalimat keramah tamahan yang bengis tadi, kita harus mengetahui dulu makna dari setiap kata yang ada. Seperti kata keramah tamahan memiliki makna sikap hangat, sopan, menyenangkan, dan penuh kebaikan. Dan kata bengis memiliki makna kejam, keras, dan tidak berpisah. Dan tidak berperasaan. Ketika digabungkan keduanya menciptakan kontras tajam. Sesuatu yang tampak ramah, tetapi sebenarnya menyakitkan ataupun kejam. Slide berikut kita masuk pada gaya bahasa paronomasia. Paronomasia adalah gaya bahasa yang berisi penjajaran kata-kata yang berbunyi sama tetapi bermakna lain. Kata-kata yang sama bunyinya tetapi artinya berbeda. Menurut Ducrot dan Todorov 1981 halaman 278. Istilah paronomasia ini sering juga disamakan dengan yang mengandung makna yang sama. Menurut Kerov 1985 halaman 145. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa paronomasia itu adalah gaya bahasa yang berisi penjajaran kata-kata yang berbunyi sama dan memiliki arti yang sama maupun berbeda. Contoh kalimatnya, Centralite lebih terang, lebih hemat, dan lebih tahan lama. Kalimat tersebut dapat dijelaskan bahwa pada slogan Centralite lebih terang, lebih hemat, dan lebih tahan lama, pada slogan Centralite lebih terang, lebih hemat, dan lebih tahan lama, paronomasia itu muncul pada pengulangan bunyi lebih yang disandingkan dengan kata-kata berbeda. Yang kata pertama itu terang, hemat, dan tahan lama. Penjajaran bunyi yang sama ini menciptakan irama dan penekanan, sehingga pesan iklan tersebut terasa lebih menarik dan mudah diingat, serta mampu menegaskan keunggulan produk atau produk. Slide berikut kita masuk di gaya bahasa hipalase. Hipalase adalah semacam gaya bahasa di mana sebuah kata tertentu digunakan untuk menerangkan sebuah kata yang seharusnya dikenakan pada sebuah kata yang lain.
Contoh kalimatnya, ia berbaring di atas sebuah kasur yang gelisah. Yang gelisah itu adalah manusia, bukan kasurnya. Maksud dari kalimat tersebut yaitu ia ber yaitu Nah, kalimat ia berbaring di atas sebuah kasur yang gelisah itu menggunakan gaya bahasa hipalase karena sifat gelisah yang seharusnya menggambarkan orang justru diletakkan pada kasur. Pemindahan sifat ini membuat kalimat terasa lebih menggambarkan suasana batin tokoh secara tidak langsung. Yang berikut gaya bahasa sinisme. Sinisme adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan menggunakan hal yang berlawan. Kalimat tersebut dikatakan sinisme karena menggunakan pujian palsu untuk menyindir. Maksud sebenarnya itu bukan untuk memuji tetapi menegur bahwa orang tersebut merasa paling benar dan tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Sedikit penambahan dari saya, pasti di antara teman-teman mereka ada yang bertanya, apa sih perbedaan gaya bahasa ironi dan sinisme itu? Karena berdasarkan contoh yang dijelaskan tadi, sepertinya semuanya bersifat menyindir. Nah, berarti gaya bahasa itu sama saja dong antara gaya bahasa ironi dan gaya bahasa sinisme. Tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa dua gaya bahasa tersebut memang bersifat menyindir tapi memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Yang pertama itu gaya bahasa sinisme. Gaya bahasa sinisme itu merupakan sebuah gaya bahasa yang sindirannya tajam, kasar, dan menggunakan pujian palsu untuk merendahkan langsung pribadi atau sikap. Sedangkan gaya bahasa ironi itu merupakan sindiran halus berupa ucapan berlawanan dengan maksud sebenarnya itu biasanya kritik terselubung pada situasi. Jadi sinisme itu lebih pedas dan personal, sedangkan ironi itu lebih halus dan kontekstual. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan berbagi kepada teman-teman. Untuk kurang dan lebihnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya minta kritikan dari kelas untuk membangun materi yang saya bawakan pada siang ataupun pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua.